Bab 1119. Melahirkan anak seperti Kunlun Clark, Abel Maresh, Charlie Maresh dan Dante Ryan benar-benar seperti orang gila. Meskipun mereka adalah keluarga sultan di Gandala, tetapi bisa melihat Dewa Perang Kunlun merupakan suatu kehormatan. Terlebih lagi, mendengar bahwa Olive Maresh dan Seth Ryan diselamatkan oleh Dewa Perang Kunlun. Mereka semua berekspresi luar biasa. Semua orang memandang Olive Maresh tanpa berkedip. Ingin tahu seperti apa legenda yang tiada taraf ini. Dia jenius yang sebenarnya. Mulai sekarang hatiku tidak akan bisa menampung pria manapun lagi. Jika aku tidak menikah dengannya, aku bersedia melajang seumur hidup. Olive Maresh hanya menjawab dengan kalimat itu. Dalam sekejap, Charlie Maresh dan yang lain mengerti. Olive Maresh sudah melihat naga langit yang sebenarnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah membuat keputusan seperti itu. Sebelumnya dia hanya tertarik dengan orang selevel Cassius Clark, tapi belum pernah membuat keputusan seperti itu. Melihat Dewa Perang Kunlun sebenarnya membuatnya membuat keputusan seperti itu. Putriku, kamu harus memikirkannya baik-baik. Charlie Maresh menghela nafas. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Ayah, tolong sebarkan berita ini. Olive Maresh memohon, yang tidak terduga oleh semua orang. Seth Ryan ternyata mendukung keputusan Olive Maresh. Semua orang terkejut. Seth Ryan dari dulu menyukai Olive Maresh. Bahkan bersiap untuk meminta keluarga melamarnya. Mengapa dia menyerah? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Seth Ryan mendapat pukulan besar dari Dewa Perang Kunlun. Segera, sepotong berita menyebar di seluruh Gandala. Olive Maresh, wanita tercantik nomor 1 Gandala, mengumumkan bahwa dia menyukai Dewa Perang Kunlun. Tidak akan menikah selain dengan Dewa Perang Kunlun, walau harus melajang seumur hidup. Begitu berita itu tersiar, seluruh Gandala bergolak. Apakah Olive Maresh tidak akan menikah seumur hidup? Sehingga menggunakan cara itu. Tapi keputusannya bukan sama sekali tidak mungkin untuk bersama Dewa Perang Kunlun. Tetap masih ada sedikit harapan. Malam itu, para pengejar hati Olive Maresh yang tak terhitung jumlahnya dibuat kurang tidur. Mereka tidak ada pilihan. Lagi pula, dia adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa yang bisa menandinginya? Di dalam aula keluarga Clark Gandala. Bagus. Kunlun benar-benar layak menjadi Dewa Perang negara Neslandiaku. Pertempuran ini sangat memuaskan. Logan Clark berteriak. Hebat. Sungguh hebat. Awalnya banyak orang mengira Dewa Perang Kunlun hanya bisa memimpin prajurit berperang. Tidak disangka kekuatannya begitu hebat. Satu orang mengalahkan ribuan master terkuat. Semua orang berseru memuji. Cassius Clark berkata dengan penuh semangat. Sebenarnya, yang paling hebat adalah pertempurannya dulu sehingga mendapat gelar dewa. Dia tahu segalanya tentang Dewa Perang Kunlun, termasuk detail pertempuran. Itu benar. Dewa Perang Kunlun dengan sepasang tangan besi mengalahkan 18 negara yang sekuat dewa. Itu benar-benar hebat. Yang lain mengingat kembali pertempuran yang membuatnya mendapat gelar dewa. Dengan penuh kekaguman, kali ini, lebih mengangkat keagungan Neslandia. Memiliki anak harus seperti Kunlun Clark. Logan Clark menghela nafas. Matanya tertuju pada Cassius Clark. Alangkah baiknya Dewa Perang Kunlun adalah Cassius Clark. Alangkah baiknya jika itu anaknya. Dewa Perang Kunlun bermarga Clark. Tetapi sejauh ini, kita masih belum mengetahui garis keturunan klan Clark yang mana. Sebelumnya kita sudah berulang kali mencarinya. Tetapi tidak ada satupun petunjuk. Senior-senior tinggi keluarga Clark tampak sedih. Logan Clark mengumumkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan semua koneksi untuk menyelidiki identitas Dewa Perang Kunlun. Anak laki-laki bermarga Clark harus mengenali dan kembali ke leluhurnya. Bahkan setelah puluhan generasi, dia masih keturunan klan Clarkku. Kita harus membawa Dewa Perang Kunlun kembali. Klan Clark Gandala adalah klan tertua dan paling murni dari klan Clark Neslandia. Leluhur klan dalam arti yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa semua orang di Neslandia yang bermarga Clark memiliki hubungan dengan leluhur klan. Bagaimana menarik garis pun ada hubungannya. Jadi Logan Clark ingin menggunakan cara ini untuk membawa Dewa Perang Kunlun kembali ke keluarga Clark. Keluarga kerajaan pertama di Neslandia memiliki Dewa Perang Kunlun yang bersemayam. Maka akan menjadi situasi yang tidak terbayangkan. Bab 1120.
Dewa yang turun dari langit juga seorang manusia. Setelah Logan Clark mapan menduduki posisi kepala keluarga, dia ingin berkontribusi pada keluarga. Keinginan yang ingin dia lakukan adalah membawa Dewa Perang Kunlun kembali pada keluarga Clark. Berapapun pengorbanannya, hal ini harus berhasil dilakukan. Begitu kita memiliki Dewa Perang Kunlun, generasi muda klan Clarkku akan menjadi bintang kembar. Logan Clark sudah membayangkan gambaran itu. Bintang kembar satu lagi tentu saja adalah Cassius Clark, kepala keluarga. Aku katakan terus terang, Cassius Clark tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Dewa Perang Kunlun. Seseorang segera menuding. Aku hanya membayangkan saja. Logan Clark terkekeh. Cassius Clark mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia berusaha mengejar Dewa Perang Kunlun. Tapi dia sungguh terlalu kuat. Membuatnya putus asa. Kepala keluarga dan para tetua. Ada berita dari keluarga Sultan Marsh. Olive Marsh tidak akan menikah selain dengan Dewa Perang Kunlun. Bersedia melajang seumur hidup. Pada saat ini, seorang bawahan membacakan berita tersebut. Hah, apa yang terjadi? Logan Clark bertanya kepada beberapa orang. Cassius Clark, yang mengetahui semua detail dari Dewa Perang Kunlun, berkata, Ayah, Cetrian dan Olive Marsh awalnya ingin memberi pelajaran pada Nathan. Mereka tidak sengaja bertemu para master luar negeri yang datang membunuh Dewa Perang Kunlun. Sepertinya mereka diselamatkan oleh Dewa Perang Kunlun. Oh begitu, ternyata gadis itu sudah menyaksikan sendiri wajah asli dari Dewa Perang Kunlun dan terlena. Jangankan dia, wanita manapun di Neslandia ingin menikah dengannya jika melihat Dewa Perang Kunlun. Kata Logan Clark, bukankah begitu? Pandangan gadis dari keluarga Marsh lebih tinggi dari langit. Bahkan Cassius Clark saja hampir tidak bisa mendampinginya. Hanya Dewa Perang Kunlun yang dapat menaklukkan wanita tercantik nomor satu ganda. Kata yang lain, hahaha. Ku dengar Nathan Clark terobsesi dengan Olive Marsh. Sengaja tidak ingin merobek kontrak pernikahan. Apa benar ada hal seperti itu? Logan Clark bertanya sambil tertawa. Cassius Clark mengangguk. Benar ada hal seperti itu. Nathan adalah pria muda. Wajar menjadi impulsif ketika melihat Olive Marsh. Jika dia tidak punya istri, dia mungkin tidak akan merobek kontrak pernikahan itu. Apa dia layak? Selain Dewa Perang Kunlun, Olive Marsh tidak akan menikah. Apakah Nathan Clark layak untuknya? Konyol, Logan Clark meremehkan. Oh ya, kita semua lebih baik bergegas mencari tahu identitas Dewa Perang Kunlun. Jika tidak bisa, para senior keluarga Clark kita harus pergi ke Anhemia untuk menemuinya. Logan Clark sudah memiliki rencana ini. Tidak menyangka dalam hidupnya akan berulang kali pergi ke daerah Anhemia dan Eletas. Berita bahwa Olive Marsh tidak akan menikah selain dengan Dewa Perang Kunlun menyebar ke seluruh Gandala. Di suatu tempat kota Gandala, sebuah suara tidak puas terdengar. Cui, kakak iparku tidak akan menyukaimu. Menyerahlah secepat mungkin. Orang ini tentu saja adalah Felicia. Dia telah bepergian jauh ke utara hingga ke Gandala. Tapi berita Nathan selalu bersamanya. Tidak bisa dihindari. Jangankan taruhan keluarga Clark. Dalam 2 hari terakhir, berita mengalahkan master ratusan negara. Sekarang bahkan tentang wanita cantik nomor 1 Gandala, Olive Marsh. Dia benar-benar merasa seperti dihantui. Ditambah akhir-akhir ini ada seseorang terus mengejarnya. Suasana hatinya sedikit pun tidak membaik. Menyebalkan, Felicia berkata dengan marah. Namun, satu orang sangat senang mendengar berita tentang Nathan. Dia adalah Hugo Joanou. Sebagai teman beda usia, Nathan. Dia sangat senang ketika mendengar tentang Nathan mengangkat keagungan Neslandia. Dan segera mengirim pesan ucapan selamat kepada Nathan. Hugo, sebentar lagi aku akan ke Gandala. Kita akan berjumpa. Nathan tertawa. Hahaha. Oke, aku akan menunggumu. Keduanya adalah senjata terpenting di Neslandia. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi di medan perang, atau di rumah sakit, mereka adalah dewa yang turun dari langit. Bersambung.